warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil lazzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para haji, wabil khusus terkhusus kepada Bapak RW kita, Bapak RW Gadi. Yang mana suaranya? Agak kenal saya, takutnya dia ngundang lagi. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak RT 01 Bapak Haji Yunus. Nah, CS-an emang RW mana? Yang sama-sama juga saya hormati Bapak RT 03 yaitu Bapak Daud Wiratmaja. Orangnya mana orang? Nah itu, hafal udah saya tanya. Dan yang sama-sama juga kita hormati wabil khusus kepada sahabat saya Pak Haji Tata beserta MC pembawa acara Mas Wid. Khusus terkhusus kepada keluarga besar saya, wabil khusus kepada ibunda tercinta saya, Ibunda Paikem, yang mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rizkinya, Allah senantiasa berikan kesabaran dalam hatinya, dan Allah senantiasa setiap lisannya mendoakan anak-anaknya. Yang sama-sama kita hormati juga kakanda saya yang paling pertama, kakanda Fauzan beserta istri tercinta beliau Mbak Tini. Yang kedua kakanda Fatmi beserta suami tercinta beliau itu Bang Ajen beserta keluarga besarnya. Yang sama-sama juga kita hormati kakanda saya, kakanda Santi beserta suami tercinta beliau yaitu Mas Andi. Yang sama-sama juga kita hormati adik saya dari Solo, Batu Retno, yang beliau hadir ingin sekali menyaksikan haul atau mengenang haulnya daripada almarhum Bapak Narimo bin Sujomiko dan beserta suami tercinta beliau karena dalam keadaan sibuk. Mudah-mudahan Allah panjangkan dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pade-pade saya, bude-bude saya tidak saya sebutkan satu persatu karena tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, beserta bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang paling gak enak jadi ustadz, orang-orang pada makan, kita kagak. Ya karena ini permintaan orang tua saya seminggu yang lalu. Ibu saya bilang karena ini satu keramat kehidupan saya tinggal satu. Ibu dan bapak saya kandung sudah meninggal, jadi orang tua saya Bapak Sujomiko juga sudah meninggal. Tinggal satu keramat saya di dunia, bukan ulama, bukan kiai, tapi ada di rumah kita sendiri, yaitu ibu kita. Jadi salah satu kalau beliau sudah merintah, saya paling takut sama dua orang. Yang pertama adalah orang tua saya dan orang tua mertua saya. Yang kedua adalah guru-guru saya paling takut. Apalagi ada sahabat saya, Pak Haji Tata, sering ngobrol sama beliau. Mudah-mudahan hari ini kita dipertemukan dalam cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang perintah, namanya di rumah sendiri ya. Kalau di rumah sendiri kan kagak diamplopin. Jadi bebas-bebas aja ceramah mah. Mau 2 jam boleh, 3 jam boleh. Kan terserah saya ini. Saya bagaimana sahabat saya di Pak Tata. Kalau beliau kata bilang berhenti, berhenti dah saya. Karena ini sahabat saya, satu alma mater. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kalimat yang indah kecuali kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah masih mengumpulkan kita dalam satu riungan, dalam satu majelis yang mulia, yaitu mengenang atau haul 1000 harinya orang tua kami atau mbah kami atau tetangga kita semua, yaitu Mbah Narimo bin Sejomiko. Harapan kita semua mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Tentulah anak-anak yang ditinggalkan beserta cucu-cucunya mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah fid dunya wal akhirah. Salawat teriring salam tetap tercurah pada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah tidak ada syafaat kecuali syafaat itu datang dari manusia yang amat agung, yang diagungkan oleh zat yang maha agung, manusia yang amat mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia yang tutur katanya sama dengan perbuatannya. Siapa lagi kalau bukan juru penyelamat kita, baginda kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, sebamping kita ada adik kita baru lulus kuliah UIN, jurusannya tarbiyah. Ya mudah-mudahannya adik kelas. Saya lama ini ya, lama apa sebentar nih? Saya tadi Pak RW, Pak RW. Nah bukan masalahnya, Pak RW kan walaupun tidak bayarin sini, Pak RW bayarin saya ini. Saya baru kali ini di kampung ini ada pengurus RW, RT, setiap ada kegiatan datang, kita doain panjang umur RW-nya. Kita doain biar jadi lurah di Papua. Ini apa luar biasa, saya ngeliatin PRW setiap ada haul pasti datang. Ini contoh yang sangat luar biasa. Jadi RW ini yang diidamkan oleh masyarakat, setiap ada kegiatan tanpa diminta beliau selalu datang. Pokoknya yang penting mas sembakonya beda dikit. Nah RW jangan sampai salah kita. Ini kampung sendiri, biarin ini mah rumah sendiri mah. Saya 15 atau 20 menit saja ke depan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, pernah suatu saat Syekh Abu Yazid Al-Bustami bermimpi dalam tidurnya. Apa dalam mimpi beliau Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad? Beliau suatu saat nih seorang ulama besar bermimpi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dalam mimpinya beliau melihat bahwasannya kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun itu bangkit dari kuburnya. Sambil diminum Pak, silakan, nggak apa-apa. Sambil minum, kopinya habis, tinggal di belakang ada bagiannya. Bagian saya mah ceramah aja udah, nggak lama-lama. Kopi juga belum ada ini. Karena saya bajunya hitam, hidup indah tanpa ada masalah. Makanya NU itu warnanya hijau, Nahdlatul Udud. Habis ini kita udud. Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad melihat dalam mimpinya beliau seluruh arwah dan almarhumah itu bangkit. Nah ini sebenarnya jawaban di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad bagi saudara-saudara kita yang tidak meyakini bahwa orang yang kita bacakan surat Yasin, orang yang kita bacakan suratul Fatihah, orang yang kita bacakan tahlil, sesungguhnya mereka juga mengharapkan doa daripada anak-anak yang soleh dan kaum muslimin wal muslimat. Amin gak Pak? Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu melihat seluruh arwah dan arwah almarhumah itu di dalam kubur dia bangkit. Bingung Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ini ada apa seluruh almarhumah bertahun-tahun? Dia bangkit setiap harinya, bukan setiap Jumat yang kita dengar saban malam Jumat, tapi setiap waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami tercengang. Seluruh makhluk-makhluk Allah yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun, mereka bangkit dalam kuburnya. Seraya ingin berkata, mereka pun ketika melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mereka berduyun-duyun mengejar makanan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih orang nih almarhum bapak almarhumah dan ibu-ibu sekalian, mereka serang, mereka berlari-lari meribut itu yang namanya makanan yang diberikan oleh Allah. Lantas Syekh Abu Yazid Al-Bustami tertuju kepada satu orang manusia, yaitu seorang ibu. Ketika dia lihat kok si ibu ini tadi tidak ikut dalam barisan mengejar makanan yang disiapkan. Kan kayak kita nih dapat kue ya satu-satu kan, gak bakal rebutan ini mah. Yang satu-satu boleh dibawa pulang. Ya kan? Makanya beda Pak. Makanya kalau kita baca doa dikhususkan tadi oleh Ustadz Roy tadi dibacakan, mohon maaf kakanda saya Ustadz Roy tadi tidak saya sebutkan, oleh Ustadz Roy tadi dibacakan
khususan ila ruh, itu maka khususnya aqua satu atau rambutan satu, jeruk satu itu dapat buat dirinya sendiri. Tapi kalau wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, satu jeruk rebutan sama orang yang lainnya. Nah ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam kitab Irsyadul Ibad lagi nyeritain, kok ngelihat penduduk-penduduk arwah dan almarhumah dia bangkit di dalam kubur. Dia mengejar makanan yang disiapkan, ada yang bertabrakan, ada yang terjatuhan. Si Abu Yazid Al-Bustami sambil menangis, ada apa gerangan? Kok orang-orang pada rebutan? Kok orang-orang pada berlari, bahkan tabrak-tabrakan seperti antri sembako? Kan sama kemarin 2 tahun kita sembako kebagian pada ribut warga. RT lagi puyeng, bagi lagi dipecah lagi, RW lagi puyeng, nanti yang mendapatnya begini dari medsosnya, nggak bisa dibagi lagi 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun kemarin tuh yang namanya musibah, namanya fakta, yang namanya corona itu sebenarnya nguji kesabaran kita. Satu, nguji solidaritas kita sesama muslim. Jangan lu dapat beras sendiri kagak dibagi-bagi. Nah, kalau di sini ada khusus sudah bawa aja rambutannya termah. Ini pokoknya ketika itu dilihat seorang ibu yang duduk termenung di sana, kok ditanya sama si Yazid Al-Bustami, wahai ibunda, kenapa engkau duduk dan tidak ikut antrian orang yang makan sedang berebutan sampai tabrak-tabrakan? Wahai Tuhan, siapakah gerangan Tuhan? Saya si Abu Yazid Al-Bustami. Dari mana engkau berasal wahai si Abu Yazid Al-Bustami? Saya dari Persia. Ini si Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang ulama besar dari Persia. Beliau menanyakan kepada seorang ibu, bagaimana ibu engkau tidak antri dalam barisan itu, padahal itu orang lagi bagi sembako. Apa dia sampaikan itu? Wahai si Abu Yazid Al-Bustami, aku tidak perlu antri seperti mereka-mereka itu. Bagaimana engkau tidak antri? Nanti engkau tidak akan kebagian makanan, engkau akan lapar. Wahai si Abu Yazid Al-Bustami, tunggu saja waktunya. Nanti engkau tunggu saja ba'da sholat subuh. Ditunggu sama Syekh Al-Bustami di dalam mimpinya, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Salir Rasul. Begitu dalam mimpinya subuh, benar itu dari langit dikirimin tuh makanan langsung sendiri. Ini ibu-ibu tadi nggak antri, dia duduk aja. Makanan kacang dapat percis kayak bapak-bapak duduk dapat rambutan. Dapat kacang. Udah yang mau ceramah langsung dia ngeluarin jeruk. Ini namanya doanya Nabi Isa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ini belum nih, baru yang pertama, yang kedua nanti ada lagi berkat. Makanya jangan pulang dulu. Pulang bagian. Pak Haji Tatang belum nolak saya sama Pak RW, tenang aja. Tenang Pak Haji Tatang, pokoknya kita duetan. Berdua begitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami menunggu sholat subuh, ternyata benar ini dia dapat kiriman. Wahai ibu, kenapa engkau mendapat kiriman dan tidak antri kepada orang yang itu? Tidak perlu. Yang kedua lagi dia antri lagi pada waktu sholat zuhur. Tunggulah nanti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tunggu waktu zuhur. Tunggu waktu zuhur itu turun lagi. Nah ini paham benar ini. Ini karena memang saudara saya, saudara murid, saudara adik saya ini. Dia tahu kalau saya kopinya kopi pahit. Kopi itu namanya Pak, kopi punya makna Pak. Yang suka kopi hitam itu kopi komunikasi pada hitam ilahi. Hitam itu hidupnya indah tanpa ada masalah. Makanya yang hari pakai baju hitam insya Allah hidupnya panjang. Tapi yang pakai baju putih meninggalnya cepat. Udah PRW tenang aja, undang saya mah pakai WA aja cukup, pakai WA. Udah tenang aja, ini kayaknya PRW boleh juga nih Ustadz nih. Udah begitu ya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika nunggu pada zuhur lagi, turun lagi di makanan. Sampai asar, maghrib, isya, benar di makanan turun. Lantas Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertanya, wahai ibu, kenapa engkau bisa dapat seperti ini? Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, aku ingin bertanya kepada engkau, di mana tadi engkau berasal? Mengatakan kau ketika aku tanya di mana kampung kau, aku tinggal di Persia. Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, saya punya anak tinggalnya di Persia. Apa? Ada usahanya anak mungkin, wahai ibu? Anakku itu beliau hanya sebagai tukang roti di pasaran. Dia jualan tiap harinya. Dalam mimpinya kagetlah seorang ibu tadi. Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sampaikan kepada anakku yang di dunia nanti kalau engkau bertemu dengan anakku yang tukang roti itu, ciri-cirinya ini dan itu. Engkau sampaikan salamku untuk anakku tercinta, bahwa aku berterima kasih karena setiap hari dia selalu mendoakan aku setiap waktunya. Enak ya punya anak soleh ya? Makanya saya pesan guru saya itu begitu, jangan punya anak satu. Punya anak satu, ninggalin kita udah repot. Makanya kudu 2, 3. Bini mah 1 aja.
Ini baju Tata kayak pengen lagi. Agak anak jangan. Kita mah istiqomah semuanya, ikatan suami takut mama. Ketika itu pun dia dalam mimpinya bangun si Abu Yazid Al-Bustami dalam mimpinya. Ketika dalam mimpinya dia terbangun, dia kaget. Akhirnya menyampaikan amanah, dicarilah di pasar-pasar. Siapa orang yang dimaksud oleh ibu tadi tercinta tadi, dia menyampaikan salam karena ada amanah. Lantas ketemulah dengan tukang roti tadi. Wahai anak, kau tahukah engkau tukang roti yang ciri-cirinya kulitnya hitam, agak pendek dan segala macam. Wahai si Abu Yazid Al-Bustami, kenapa engkau hendak mencari orang itu? Beliau hanya pedagang biasa saja tukang roti. Aku ingin bertemu dengan dia. Akhirnya si Abu Yazid Al-Bustami ketemu dengan beliau dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Iya udah, assalamualaikum. Begitu dijawab assalamualaikum, dijawablah oleh dia waalaikumsalam. Dia kaget. Wahai Tuan, siapa gerangan kau? Apakah mau beli roti? Tidak. Aku adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kaget. Karena yang datang adalah seorang ulama besar, yang datang adalah seorang kiai besar, yang datang adalah seorang ulama yang sangat disegani di Persia, namanya si Abu Yazid Al-Bustami. Kagetnya anak, diambil tangan si Abu Yazid Al-Bustami, dicium tangannya, tapi si Abu Yazid Al-Bustami tidak mau mencium dan ditarik tangannya oleh si Abu Yazid Al-Bustami. Begitulah akhlak seorang ulama, begitulah akhlak seorang kiai. Dia tidak mau dicium tangannya. Dia mengatakan, ya si Abu Yazid Al-Bustami, janganlah engkau mencium tangan saya sebelum engkau cium tangan ibu dan bapak kamu yang melahirkan engkau dan membesarkan engkau. Tuh. Itu kita Mama Habib Makia kadang-kadang tetenya dicium. Tapi sama orang tua sendiri boro-boro cium tangan bolak-balik. Anak sekarang kan cium tangan begitu, putak. Nah, ayo coba. Makanya hari ini coba lihat, Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami ingin ngajarin kepada kita, ulama kah dia, kiai kah dia, tidak ada orang yang paling keramat dalam dunia ini kecuali engkau. Keramatnya adalah ibu dan bapak kamu yang melahirkan kamu dan membesar kamu, termasuk mertua kamu, adalah orang yang paling kau hormati dalam kehidupan kamu. Makanya saya kalau disuruh emak, sesuruh orang tua saya, apapun kejelek-jeleknya beliau, apapun miskinnya beliau, kalau dia adalah ibu dan bapak kita, tetap harus kita hormati. Ambil tangannya setiap saat kita untuk menciumnya, minta doanya beliau. Saya merasakan kenapa hari ini saya bisa seperti ini. Saya yakin ibu saya tiap hari mendoakan saya. Amin apa? Amin. Kalau ada hari ini, mohon maaf, kehidupan kita dalam keadaan kesulitan dan kesusahan, introspeksi. Jangan-jangan kita dengan orang tua tidak sadar. Jangan-jangan dengan orang tua kita sering menyakiti perasaannya. Jangan-jangan dengan orang tua kita tidak loyal kepada orang tua kita, sehingga Allah tidak menimbulkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kenapa Allah ngajarin kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di situ ada kalimat yang sangat berkah, wabarakatuh. Orang hidupnya kalau berberkah sering-sering mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai sini nih. Ya, Pak. 2 menit lagi. Saya baru kali ini dapat ceramah diatur-atur ke rumah-rumah gua. Mik kakak ipar ya kan. Bercanda Mas Mik, jangan marah lagi. Ya kan bagaimana MC ya kan? 2 menit lagi, perasaan sebentar nih belum selesai nih. Ya nggak apa-apa sih. Masih terus Pak? Terus lah, makan kacang masih ada, kopi masih ada, bagaimana kagak terus? Iya udah bentar lagi mono. Udah jadi ponakan teriak mulu lu. Gua kan kakak lu dicium tangan. Sayyid Al-Bustami sebentar lagi Pak. Ini panjang. Sayyid Al-Bustami saya potong saja. Akhirnya Sayyid Al-Bustami apa dia mengatakan? Ketika itu engkau wahai nak mendapatkan salam dari orang tuamu tercinta, kaget. Wahai Sayyid Al-Bustami, bagaimana engkau bisa ketemu dengan orang tua saya? Padahal sudah 10 tahun yang lalu orang tua saya berpulang ke rahmatullah. Dia senang dan bahagia karena tiap hari dikirimkan suratul Fatihah oleh engkau. Maka Sayyid Al-Bustami mengatakan, apa amalan engkau wahai nak? Apakah sedekah engkau? Tidak ya Sayyid Al-Bustami, aku juga dalam keadaan susah. Apakah engkau baca Al-Quran engkau setiap saat? Tidak. Apakah tahajud engkau yang kau lakukan setiap harinya? Tidak. Apakah setiap harinya engkau membaca Quran dan hatam Quran? Tidak. Aku setiap hari membacakan dalam salatku, setiap subuh, zuhur, asar dan maghrib, tidak lupa mengirimkan Fatihah buat orang tua yang aku cintai semasa hidupku. Tuh, Fatihah yang kita kirimin sampai. Kan ada kelompok orang yang kadang Fatihah kagak nyampe, Yasin kagak nyampe, palalu. Benar apa benar? Di sini ada nggak sih? Makanya ada Ustaz Tro, ada Ustaz Haji Tata abang saya. Sering terusin. Yasin, tahlil, tahmil dan doa ini adalah bagian. Saya pengen tanya, sering diskusi dengan mereka orang-orang yang
mengatakan tahlil ini bid'ah, dolalah, sesat. Saya bilang, di mana Yasin sesatnya? Di mana tahlil sesatnya? Padahal di situ ada kalimat Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yasin itu juga bagian dari Al-Qur'an. Al-Ikhlas juga bagian dari Al-Qur'an. Di mana letaknya bahwa itu bid'ah? Tidak, karena kata dia tidak ada zaman Nabi. Kita tidak ikut pada zaman Nabi, kita ikut pada al-ulama warathatul anbiya. Kita ngikut warisannya para ulama kita. Jadi jangan suka Yasin bid'ah, nih susah bid'ah, yang lain bid'ah, yang benar dia doang. Makanya PA. Saya sering diskusi orang gitu Pak di Bekasi, dimanapun saya hadapin, karena harus punya referensi kitabnya. Kalau menghadapi orang-orang sekarang kan ngaji, mohon maaf ya, tidak kepada qiraatil Quran tapi kepada qiraatil kutub. Tidak ngaji kepada kiai dan habib tapi ngajinya pada YouTube. Bener? Sekarang lebih alim mana kiai sama YouTube? YouTube. Bab berjima 5 keluar. Lebih alim orang sekarang nggak mau nemuin ulama. Makanya saya punya sahabat Pak Tata, anaknya di UIN, bagus, dia jurusan tarbiyah. Nanti insya Allah menjadi seorang pendakwah. Kali ini lihat kita orang ngaji nggak mau temu sama ulamanya, tapi ketemunya dengan YouTube, Google. Makanya sekarang ulamanya paman Google. YouTube dibaca sama dia, akhirnya dinafsirin sendiri sesuai udahnya dewe. Yasin dibilang kagak ada zaman Nabi. Lah kapan? Yasin lihat aja tuh Quran semua isinya. Namanya disebut dengan Qulbul Yasin, jantungnya Al-Quran. Nah makanya kita kembali si Abu Yazid Al-Bustami, dia merasa bahagia. Besok harinya ketika Bu Yasin berjawab 2 harinya lagi, si Abu Yazid Al-Bustami dalam mimpinya seluruh arwah dan alam tidak ketemu lagi. Tapi 2 ibu-ibu tadi yang berdiri, yang dia duduk sering mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan apa-apa lagi. Yang pertama, dia mendapatkan antrian dari anak yang soleh, dia kiriman. Hari ini tidak mendapatkan kiriman dari apa-apa. Saya ingin mencatat karena dibatasin, nggak apa-apa dibatasin. Kalau ceramah di lain mah enak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini closing penutupnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan apapun. Allah memerintahkan manusia ketika sudah menyembah Allah, maka Allah memerintahkan manusia wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu yang melahirkan dan membesarkan kamu. Tidak disebut di sini wabil kiai, tidak disebut di sini wabil ustaz, tidak disebut di sini wabil habaib, tidak disebut di sini wabil syekh, tapi didekatkan, direntetkan nama di dalam surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika engkau sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun, Allah perintahkan kamu wabil walidaina, menghormati kedua orang tua kamu. Tidak wabil kiai, tidak wabil ustaz. Kenapa hari ini kita berlebihan salaman dengan ulama-ulama kita? Bukan tidak boleh, boleh, tapi hanya saja ibu yang mengandungmu ambil tangannya. Karena di dalam tangan inilah dia yang setiap hari menggendong dirimu. Di tangan inilah dia yang selalu menyebokimu. Di tangan inilah dia yang selalu mengelap tangisanmu. Dialah adalah orang tua kita yang setiap saat detik ini dia mendoakan anak-anaknya walaupun dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Ibu selalu mendoakan dengan ayat-ayat sucinya. Ibu selalu mendoakan dengan kalimat-kalimat indahnya. Makanya hari ini, kenapa saya punya keramat saudara-saudara kami? Saudara-saudara kami, alhamdulillah, Mbah Narimo punya anak dari pertama sampai 5. Semua kompak. Ketika ada haul seperti ini, mereka bersumbangsi, mereka nyumbang segala macamnya. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa air, semua ada yang bawa, ada yang bawa mobil, ntar bawa pulang rental. Semua nyumbang. Karena apa? Ini bentuk kecintaan. Adik saya dari Solo, dia datang ke sini sudah seminggu yang lalu. Kalau bukan karena mahabbah cinta sama orang tuanya, nggak mungkin jauh-jauh ongkosnya aja udah kelihatan 2 juta, 3 juta. Kalau bukan karena cinta. Mas Andi jauh-jauh dari Parung, beliau karena cinta sama mertuanya, sama orang tuanya, dia datang kemari untuk acara haul. Saya dari radio dalam, udah radio dalam lagi. Wah ini ujung lagi, udah pahit banget itu. Itu jauh-jauh, apalagi Mas Pojan dari Lumajang jauh-jauh. Dia bukan orang sini, dia dari Semeru. Makanan dulu dia kena gempa. Nih kita kompak. Saya bilang sama emak, "Mak, doakan anak-anak emak." Karena orang tua ini doanya, saya kalau ngomong gini nangis. Ibu almarhum orang tua saya ini, almarhumah kandung saya, dia pernah ngomong gini, "Triyono, Mama nggak perlu kamu jadi anak yang pintar. Emak nggak perlu ngelihat kamu jadi seorang sarjana.
Emak nggak perlu kamu dihormati orang lain. Asal kamu menjadi anak yang solehah dan menjadi soleh dan soleh buat emak saja. Emak sudah bersyukur. Nanti kalau emak mati, siapa yang doain? Nih, Pak Haji Tatang nyokolain, bapak-bapak nyokolain pondok pesantren. Kalau hari ini ada anak yang dipondokin pesantren, itu kebahagiaan buat kita. Cucunya mondok pesantren, itu kebahagiaan. Nanti di yaumul qiyamah, mereka lah yang akan memberikan mahkota. Saya tahadus bin imam. Ada anak saya namanya Arafah, sudah pesantren, kelas besok SMA. Dia sudah menghafalkan 15 juz Al-Quran. Batin saya menangis, ya Allah, inilah anak yang bakal nyelamatin saya. Tapi jangan suka dipilih-pilih. Kadang-kadang anak ada yang berbeda. Bisa jadi anak yang dulu pertama pinter banget, dia selalu kita manja-manja. Tiba-tiba ketika kita mau meninggal dunia, anak kita yang kita dulu gak pernah kita ajak ke mall, yang gak pernah kita beliin pakaian, justru ketika orang tuanya meninggal dia sedang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dialah orang tua kita. Sebagai penutup yang terakhir, mudah-mudahan ini saja sambutan saya selaku anak dan mantu. Tentulah saya berbahagia. Tidak ada orang tua seindah orang tua saya, Ibu Paikem. Karena beliau tidak pernah menuntut dari mantunya. Demi Allah, demi Rasulullah, sampai saat ini ibunda saya, Ibunda Paikem, selama saya menikah dan sampai sekarang tidak pernah menuntut kepada mantu-mantunya. Tidak pernah menuntut hak yang lainnya. Banyak orang-orang tua sekarang meminta haknya pada mantunya, tapi tidak. Saya ketika membangun pendopo, saya minta izin kepada ibunda saya dan kakak-kakak saya. Saya membangun pendopo, majelis itu pendopo. Saya bangun. Memang itu adalah tanah daripada orang tua saya almarhum Mbah Narimo dan Ibu Paikem. Tapi saya bilang, saya yakin selama bangunan pendopo itu masih ada, selama itu juga pahala sedekah orang tua saya mengalir ila yaumil qiyamah. Amin. Itu pendopo bukan punya saya dititipkan orang tua saya. Kalau ada orang yang minta untuk segala macamnya karena salah satu pendopo yang menjadi warisan orang tua itu, mungkin kalau rumah habis terjual oleh anak-anaknya. Tapi kalau pendopo selama itu dipakai ngaji, dipakai tahlilan, makanya saya minta sama kakak-kakak saya, ayo hadir setiap Jumat 6 Sabtu, penuhi, bahagiakan ibu dan bapak kita. Apalagi Mbah Narimo, ketika anaknya kumpul haul seperti ini, berjejer barisannya, anak pertama sampai terakhir dia berjejer barisannya, dia memandang anak dan cucunya dengan penuh cinta. Dia cuma bilang di dalam kubur, ya Allah, aku bahagia di kubur karena apa? Anak dan cucuku pada akur semua. Anak dan cucuku mereka pada akur, mantu-mantu akur semua. Tidak ada konflik dalam keributannya. Inilah yang lagi saya bangun dalam Mbah Narimo. Ada kakak saya yang tertua, jadikanlah sebuah panutan. Saya sebagai adik-adik akan ikut apa yang menjadi keputusan bersama. Besok begitu kita acara haul, kalau seandainya haul kita dari satu orang saja sebulan ngumpulin 100.000, 12 bulan 1.200.000, 1.200.000, satu anak ngumpulin 1.200.000. Kalau punya anak 5, sudah berapa? 5.600.000 kita kumpulkan untuk acara haul ini. Kalau kebersamaan pastilah jadi. Kalau tidak bisa 100.000 dalam sebulan, 50.000 dalam sebulan, kali 12 bulan, itu 600.000. Bikin haul kita 3 juta, cukup, nanti kita tinggal nambahin. Hari ini sedekah orang tua kita dengan yang lain. Makanya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin. Sedekahnya pisang, jeruk dan yang lainnya, sarung dan yang lainnya, itu akan mengalir ila yaumil qiyamah kepada orang tua. Bapak-bapak jangan pernah mimpi, ibu-ibu jangan pernah mimpi anak bakal doain kalau dulu gak pernah doain orang tuanya. Kalau hari ini bapak dan ibu tidak pernah doain anak orang tuanya dulu, jangan pernah harap nanti ketika bapak dalam keadaan syakaratul maut, ibu dalam keadaan syakaratul maut, anak dan anak-anak ibu bakal ngedoain ibunya. Makanya itu, kalau kita dulunya tidak pernah doain orang tua kita, jangan mimpi nanti ketika kita mau meninggal, kita bakal didoain anak-anak kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi mohon doanya keikhlasan wabil khusus kepada orang tua saya, ibunda tercinta saya, Ibunda Paikem. Ayo kakak-kakak saya termasuk saya untuk mengajari kita bersama membangun rawat orang tua kita yang tinggal satu keramatnya. Kalau dia tidak punya, bantu seikhlas kita sepunya kita. Jangan jadi orang yang pelit kita dengan orang tua kita.
apapun kita, apalagi anak kandungnya, mantunya, semua dalam keadaan kompak. Jaga ibu kita tinggal satu ini, keramat dunia kita. Tengokin orang tua kita yang di sana. Mudah-mudahan kita doakan ibu baik senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Triono Ansori Al-Jawi. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua dan bermanfaat dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, untuk lebih afdolnya acara pada malam hari ini, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah tamu undangan tanpa kecuali. Mudah-mudahan dengan ketulusan Bapak Ibu sekalian, doa-doa kita, doa-doa yang sudah dipanjatkan, dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mohon dengan hormat Al Ustadz Bapak Royani untuk dilanjut, dipersilahkan. Mari bapak-bapak jemaah sekalian, untuk memperlengkap acara kita malam hari ini, kita berdoa, kita khususkan buat almarhum. Mudah-mudahan doa kita selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya zal jalali wal ikram, sallim wa radhiyallahu ta'ala tabaraka kulli syahadati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.